Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ira Oktaviani, salah satu mahasiswa S1 Sosiologi kelas 1A. Nah, di video ini saya akan melakukan wawancara singkat sebagai bagian dari salah satu tugas kuliah saya, tugas UTS di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik sikap dan loyalitas generasi muda terhadap bahasa Indonesia di tengah pengaruh kosakata asing. Nah, wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan anak muda terhadap penggunaan kata-kata asing yang semakin sering muncul dalam percakapan dan bagaimana mereka memaknai bahasa Indonesia di tengah pengaruh tersebut. Nah, langsung saja mari kita mulai wawancaranya. Boleh perkenalkan nama dan umurnya? Selamat malam, perkenalkan Baik, perkenalkan nama saya Adelia Siti Rahmawati, umur saya sekarang 12 tahun. Halo, perkenalkan nama saya Redia Yalmukina, saya berumur 18. Paparkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saat ini anak muda yang menggunakan kata atau istilah asing dalam obrolan. Menurutmu, apa itu hal yang wajar atau berlebihan? Menurut saya, itu masih tergolong wajar selama penggunaannya tidak berlebihan dan masih bisa dimengerti oleh lawan bicara. Apalagi anak muda sekarang hidup di era zaman globalisasi dan digital, dan istilah asing sering muncul di media sosial. Jadi kata asing terlalu sering sampai mengaburkan makna bahasa Indonesia, itu bisa disebut identitas bahasa kita jadi kurang dihargai. Menurut saya, penggunaan istilah asing dalam obrolan itu hal yang sangat wajar. Karena sekarang itu kan banyak istilah asing yang sudah digunakan, contohnya di media sosial atau di pendidikan. Saya sendiri sih itu hal yang wajar. Kembali lagi ke bahasa itu kan pasti setiap perkembangan zaman kan pasti selalu berkembang. Jadi menurut saya itu hal yang wajar-wajar saja. Jika dalam konteksnya itu dengan teman sebaya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih sering Anda gunakan? Bahasa Indonesia penuh, campuran, atau lebih banyak kata asing? Dan bisa berikan contoh situasinya? Contohnya, saya biasanya kalau menggunakan bahasa Indonesia penuh, saat saya kuliah, kalau bersama orang tua atau bersama dengan saya bukan menggunakan bahasa Indonesia penuh. Kalau menggunakan bahasa campuran, saya biasanya menggunakan bahasa itu bersama dengan teman sebaya. Jadi merasa kayak lebih nyaman juga gitu, memakai bahasa yang campuran seperti itu. Saya lebih sering campuran antara bahasa Indonesia dan tergantung situasinya juga. Contohnya itu seperti tadi meetingnya lumayan hektik ya, tapi hasilnya bagus. Untuk sering menggunakan bahasa Indonesia campuran sih dengan kata asing juga. Misalnya saat ngobrol santai dengan teman, saya akan bilang, aku lagi healing di cafe biar nggak overthinking. Nah, itu mungkin salah satu contohnya gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurutmu menggunakan istilah asing membuatmu jadi lebih keren atau justru membuat bahasa Indonesia jadi lebih kurang dihargai? Kalau menurut saya, tidak membuat lebih keren, tapi juga tidak selalu salah. Kadang orang menggunakan istilah asing bukan untuk terlihat keren, tapi lebih ke karena kata tersebut lebih singkat atau populer di kalangan teman sebayanya. Misalkan kata lebih sering dipakai nih daripada malu atau beli. Namun kalau seseorang sengaja mencampur bahasa asing supaya terlihat keren, itu bisa menjadi hal yang buruk sih, kurang dihargai gitu. Menurut saya sih, untuk saya pribadi itu yang keren-keren aja. Jadi kalau soal bahasa Indonesia yang bakal kurang atau enggak sih, menurut saya nggak bakal juga.
kita dulu pasti ada waktunya gitu memakai bahasa Indonesia tanpa harus ada campuran beberapa. Menurut saya, tokoh istilah itu bisa bikin kesan lebih modern dan percaya diri, apalagi di era global sekarang. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, jika ada rekanmu yang berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris, Anda merasa biasa saja atau itu hal yang cukup mengganggu? Saya pribadi tuh aja tidak Untuk saya sendiri biasa-biasa aja sebab karena saya sendiri juga emang sering memakai bahasa campuran jadi ya udah mau pakai bahasa apa aja sih. Saya merasa biasa saja, asalkan penggunaan bahasanya tidak berlebihan dan masih bisa dimengerti, itu masih bisa diwajarkan. Baik, pertanyaan terakhir, narasi baca yang perlu dilakukan nih, misalkan dari sekolah dan Menurut saya, kalau dari sekolah bisa membuat kegiatan seru nih, seperti lomba pidato, debat, atau karya tulis bahasa Indonesia, agar siswa lebih aktif dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Kemudian dari media sosial, bisa juga influencer ikut berperan dengan membuat konten bahasa Indonesia yang kreatif dan gaul. Dan untuk pemerintah, mungkin pemerintah bisa mengadakan kampanye seperti bangga berbahasa Indonesia atau membuat aplikasi dan film lokal yang berkualitas tinggi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, supaya generasi muda bisa bahasa Indonesia, menurut saya perlu ada upaya bersama dari berbagai pihak. Contohnya dari sekolah membuat kegiatan kreatif seperti berpidato, puisi ataupun konten digital dengan bahasa Indonesia. Sekolah sih yang paling penting mana ya akademis ya pasti pendidikan jadi misalnya kalau sekolah pasti harus meningkatkan belajar bahasanya kalau pemerintah ya begitu ya. Terima kasih. Baik, itu tadi hasil wawancara singkat mengenai sikap dan loyalitas generasi muda terhadap bahasa Indonesia di tengah pengaruh kosakata asing. Nah, dari wawancara ini bisa kita lihat bahwa generasi muda tetap memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia meskipun dalam praktiknya mereka sering memadukan dengan kosakata asing. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para responden atas waktu dan jawabannya serta kepada dosen pengampu atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga wawancara ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang penggunaan bahasa Indonesia di era global. Terima kasih dan sampai jumpa.